kemudian karena kewenangan itu dibayarkan oleh provinsi. Jadi oleh karenanya ketika itu menjadi undang-undang dan kewenangan, berarti kan tidak bisa provinsi menolaknya. Nah, jadi ini karena undang-undang. Meskipun ya pada saat itu dipaksakan untuk dilakukan penyerahan P3D. Jadi itu. Jadi dilakukan penyerahan P3D, tapi karena di dalam klausul penyerahan P3D tidak dimasukkan yang non-PNS, hanya PNS. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada kewenangan tadi, berapapun yang teman-teman guru honor SMA, SMK, ya karena itu sudah mengajar di jenjang SMA, SMK, dan itu menjadi kewenangan provinsi, kita hitung. Dan jumlahnya mencapai 12.413 orang. Sehingga kita memformulasikan untuk bagaimana cara supaya teman-teman itu juga mendapatkan haknya, karena mereka itu sudah mengajar, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, yang berkinerja. Nah, idealnya ketika provinsi pemerintah Aceh membayar honor yang selama ini direkrut oleh teman-teman kabupaten kota, idealnya teman-teman kabupaten juga melakukan hal yang sama terhadap guru SD dan SMP. Itu yang paling ideal. Ya, karena apa? Misalnya Kabupaten Aceh Utara 900-an guru SMA SMK, mungkin guru SD SMP yang tenaga yang selama ini dibayar oleh provinsi tidak seberapa. Tidak sebanyak 900 yang dibebankan ke provinsi. Nah, kenapa itu mereka tidak mau menerimanya? Ini yang tidak ideal. Pun demikian, Bapak Ibu sekalian, Dinas Provinsi juga sudah mengupayakan untuk kita membuat draft surat Pak Gubernur. Ini saya bacakan saja, cuma karena ini yang ditujukan kepada yang terhormat Bupati Wali Kota, supaya tidak ada dusta di antara kita. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh, Pak. Yang terhormat Bupati Wali Kota se-Aceh, hal honorarium guru non-PNS dan tunjangan guru dacil jenjang SD dan SMP. 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada lampiran menyebutkan bahwa pendidikan menengah dan khusus pengelolaannya oleh daerah provinsi, sedangkan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal pengelolaannya di daerah kabupaten kota. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2016, pemerintah Aceh telah melaksanakan pembayaran biaya honorarium terhadap guru non-PNS dan tunjangan guru daerah terpencil jenjang SD dan SMP. Untuk tahun 2017, pemenuhan biaya honorarium terhadap guru non-PNS dan tunjangan guru dacil jenjang SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota supaya dapat dialokasikan melalui sumber dana migas kabupaten kota tahun 2017. Namun untuk tahun 2018 dan seterusnya, kami mengharapkan saudara secara berkesinambungan menganggarkan honorarium guru non-PNS dan tunjangan guru dacil jenjang SD dan SMP sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Daftar guru per kabupaten kota jenjang SD SMP terlampir. Demikian, terima kasih PLT Gubernur Sudarmo. Jelas Bapak Ibu sekalian? Ya. Nah, kemudian mengapa surat ini belum di para koordinasi? Persoalannya terkait dengan dana migas. Nah, dana migas kabupaten kota ini memang disepakati pada April 2016 untuk 2017. Jadi menurut pendapat teman-teman dari tim TAPA, baik Bapeda maupun teman-teman di keuangan, itu supaya tidak terjadi nanti permasalahan hukum di kemudian hari, itu harus diundang kembali teman-teman kabupaten kota untuk di Bapeda disepakati kembali. Nah, jadi kalau ini sudah disepakati kembali, kita berharap dari pemerintah Aceh bisa menggunakan, kalau mereka tidak ada anggaran di APBK, menggunakan dana migas itu digeser untuk pembayaran honor teman-teman SD dan SMP. Silahkan nanti menghitung secara berkinerja juga tidak masalah. Yang penting statusnya jelas. Kan
kan itu yang diharapkan oleh teman-teman yang sekarang ini. Nah, jadi saya sampaikan kepada Pak Sekti, tapi karena ini forum ini belum terlaksana, jadi kalau ini ditandatangani oleh Pak Gubernur, ini nanti khawatir berdampak kepada permasalahan hukum. Jadi setelah nanti disepakati dengan teman-teman Bapeda dan teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, mungkin baru surat ini bisa ditandatangani oleh Gubernur. Dan untuk tahun 2018 dan seterusnya, jelas dalam surat ini supaya dialokasikan di teman-teman kabupaten. Karena logika tadi, SMA sudah dialokasikan oleh di Dinas Pendidikan Provinsi, masa itu untuk SD dan SMP itu kabupaten kota misalnya yang mengabaikan begitu saja. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pendidikan. Jadi supaya teman-teman itu ya sama informasinya. Jadi bukan Dinas Pendidikan Aceh diam saja, sudah mengupayakan. Bahkan kami berdebat sengit, tetapi ketika dihadapkan pada persoalan nanti terjadi hal-hal yang kita tidak duga di ranah hukum, makanya kita tidak meneruskan. Karena tanpa ada parang nanti konsekuensi Pak Gubernur menandatangani, kalau nanti Bupati Wali Kota tidak mau, nah ini akan berdampak kepada permasalahan hukum. Mudah-mudahan perbedaan mungkin selama ini ya coba kita abaikan, kita cari titik persamaan. Saya kira ini titik persamaan yang mungkin kita kedepankan. Ini nanti kita menunggu bagaimana nanti teman-teman dari Bapeda mengkomunikasikan kepada teman-teman pemerintah Kabupaten Kota. Kalau kita komunikasikan secara lebih intens, tidak perlu rame-rame. Saya kira tidak perlu rame-rame. Ini tinggal teknis secara kita, karena kalau ini tidak terjadi ini atau kita bisa menunggu sebentar lagi bulan Maret itu akan terjadi Musrembang Provinsi untuk tahun 2018. Barangkali di dalam Musrembang itu kalau teman-teman di Kabupaten Kota bisa menyepakati, nah jadi ini mungkin merupakan sebuah harapan yang bisa tercapai. Kalau dari provinsi sendiri ini sangat riskan karena memang diatur kewenangan. Bahkan pada saat rapat koordinasi pertama sekali ada Wali Kota Surabaya yang mengajukan gugatan ke MK, dia akan mengalokasikan dana APBK-nya untuk SMA unggul di Surabaya, walaupun itu dikelola oleh provinsi. Dijawab oleh Menteri pada salah satu narasumber, dijawab Rp1 pun apabila dialokasikan yang bukan kewenangan itu hukumnya pro deo. Jelas sekali. Maka akibatnya tidak ada satupun teman-teman dari seluruh Indonesia yang karena ini undang-undang yang mengangkai, termasuk dari kita kemarin ketika kita buat lahan tetap itu sesuai dengan kewenangan. Oleh karenanya kami nanti hari Kamis ada undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI. Mereka akan buat rapat kerja ini dengan kami, dengan KWDB, khusus menyangkut dengan permasalahan guru SD, SMP yang kami surati mereka di sana, yang tidak bisa dianggarkan pada BDA karena ada undang-undang. Mereka akan turun ke sini pada hari Kamis di kantor mereka. Kira-kira selain yang disampaikan Pak Muslim tadi, apa yang bisa kami berikan masukan supaya mereka itu kan punya wewenang, mungkin bisa mendatangi Bapeda, bisa mendatangi Dinas Keuangan, juga bisa menyampaikan kepada Menteri langsung dengan mereka di pusat. Supaya ini juga mereka jangan sampai ini tahun ini mereka tidak ada. Ini satu hal ya. Kira-kira apa yang bisa kami sampaikan pada hari Kamis nanti, karena mereka datang satu sini mungkin sekitar 5-6 orang. Ya itu mereka sudah tahu, dia sudah tidak kurang sudah kita sudah tahu itu. Cuma solusinya seperti apa supaya ingin tahu betul permasalahan seperti apa, kemudian supaya ada solusi bisa disampaikan ke Menteri. Mungkin bisa di itu sertakan dari pendidikan. Saya pikir kan nanti itu menurut saya intervensi. Tadi Pak Muslim sudah mengatakan seperti ini kalau boleh nih. Setelah mereka tahu ini permasalahannya, mereka sendiri nanti akan mendatangi Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, ya, supaya nanti
memerintahkan bupati wali kota untuk menerima mereka, mengalokasikan gaji mereka pada wali kota. Mungkin itu sesuatu yang mungkin yang bisa dijadikan solusi karena ini aturan. Ini mungkin. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Muslim itu aja kita berikan gambaran. Karena undang-undang memerintahkan nggak bisa. Jadi kita minta aja DPD dia punya tarik untuk menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan. Kita paksakan DPD sekarang. Kalau DPD apalagi sudah datang ke sini, kita paksakan bagaimana ini saja. Tapi yang sebelumnya saya ingin katakan begini. Tidak boleh lama Pak Muslim. Tidak bisa kita menunggu muslimat. Kalau kita menunggu itu agak lama. Saya pikir sangat cepat kalau Bapeda mau. Kalau memang susah dengan dinas pendidikan, kita datang ke Bapeda. Pak Ahmad, bila-bila kita undang Pak Ahmad. Oh, siapa lagi sekarang? Lupa saya. Oh, Pak Ajari. Lebih gampang lagi dengan Pak Ajari. Lebih gampang lagi. Jadi kita panggil, kita duduk bersama. Kapan duduk dengan kabupaten kota? Atau kapan bisa selesai dengan tim Pak? Nah, kalau itu memang tim Pak. Setelah itu kalau kota susah-susah, nah ini kita teman-teman dari guru kontra, semua guru apalah namanya, kita audiensi dengan bupati wali kota. Kita pikirin dengan bupati siap mulai itu. Tapi adik-adik harus mau. Baik itu ya bayar dulu, kalau diangkat juga apa dulu. Enggak begitu. Menyamano bahasa haju. Ini RPP bersama ini sama-sama. Kita nggak plan, tapi kita ingin minta bagaimana kejelasan nasib mereka yang telah mengabdi, bukan baru. Jadi saya pikir PGRI Kabupaten Kota harus serius. Jadi kalau Biren ada Pak Zainuddin ya, di mana Pak Najur ya, dan teman-teman kita desak nanti. Jadi kalau PGRI Kabupaten Kota bersama Kobat GB yang ada, mereka audiensi dengan Bupati Wali Kota, dengan DPR. Bagaimana nasib mereka? Kenapa kalau provinsi pengalihan semua guru honor, guru kontra yang ada di bawah, yang berada sekarang ini di SMA, SMK ditanggulangi, kenapa di kabupaten kota yang sedikit pun nggak banyak? Malah di kabupaten kota yang 10 orang, nggak ada lebih. Yang banyak sedikit Banda Aceh. Nah, Aceh besar dengan Banda Aceh, yang lain nggak banyak. Jadi oleh karenanya di Pak Mukhtar, ya, ini karena saya melihat pikir di Aceh besar sedikit elit ya, Bapak juga harus proaktif di sana. Ya, bagaimana berbicara supaya mereka juga sama-sama. Jadi audiensi dengan ini kan audiensi bukan demonstrasi. Audiensi kita ingin menyampaikan bagaimana nasib teman-teman ini yang telah mengabdi kepada untuk anak bangsa yang ada di kabupaten kota itu. Nah, ya, ini penting sekali sebenarnya. Ini yang terakhir. Ya. Jadi, bagus sekalian. Kemarin itu surat sudah siap. Cuma sedikit lagi, kalau ini teman-teman memarah, sudah. Jadi itu sebagai dasar. Memang ini kan masa transisi. Kita dinas pendidikan ada kebijakan seperti itu. Jadi langsung uangnya sudah ada. Uang teman-teman kabupaten kota 42 miliar. Sudah ada. Dan itu ada di DPA kita, dinas pendidikan. Itu saja suratnya, kemudian langsung. Dan saya sudah koordinasikan dengan teman-teman, ada beberapa teman kabupaten kota, bahkan nih Pak Syahrini, Pak saya setuju, Pak Syahrini mau, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma karena ketakutan itu, Mbak parahnya itu, jadi itu kalau dikatakan karena saya kawal terus, kemudian koordinasi dengan Pak Saidi, itulah saya sedikit lagi sebenarnya, sedikit lagi selesai naik ke Pak Gubernur DTK langsung kita masukkan, tapi sumber dana migas. Cik memang si baru kode. Jadi itu niat yang memang teman-teman dinas pendidikan kabupaten kota saya yakin tidak ada permasalahan. Bahkan sebelum salam juga begitu Pak Irwan Yasin itu kawan saya. Kami setuju itu Pak Muslim. Itu dari draw ke draw. Kalau memang kami sumber lain tidak ada. Nah, cuma ke Pak Urung Mat Hukum, Pak Urung Mat Hukum. Jadi harapan saya begini, tapi tidak perlu daripada mau, Pak. Perlu daripada mau. Jadi Pak Ramli dengan Pak Saidi kita ini beri delegasi kan, meyakinkan ini Bapeda dan Keuangan, saya kira. Jadi kalau ini sedikit lagi, nah,
Jadi si kasih barcode. Jadi masih. Jadi itu permohonan kami. Jadi kami tidak bisa terlalu ini karena kami sudah menyiapkan segalanya. Para surat sudah semua, kita sudah paraf. Jadi pertama itu teman-teman di Biro Tapong juga sudah paraf. Tetapi yang pegang perencanaan kan teman-teman di Bapeda, yang pegang keuangan kan itu. Nah, makanya kalau ini sudah oke, nah, jadi dan uangnya sudah ada, kan tinggal kita geser aja dari kegiatan-kegiatan dan kegiatan-kegiatan ketika kita lihat nanti kan, nah ini sangat mustahil mana yang perlu kita dahulukan seperti yang disampaikan oleh Pak Zaiti. Kalau kita katakan ini kan berisiko sosial. Nah kawan-kawan yang mungkin kalau ini tidak kita ini kan bagaimana yang sudah kredit atau apa begitu, nah ini kan bisa menyebabkan kegalauan dan kegaduhan di masyarakat. Ada ini saya kira risiko sosial. Saya setuju, sepakat. Jadi kita mohon kepada ketua ini gunakan powernya Pak Saidi, tapi tidak perlu itu kan berdua diplomatis saya yakin si Bacucuk kailep lah perangnya Bacucuk. Terima kasih. Kalau itu Gini aja, kita jumpa Bapeda aja dulu. Jadi kita tidak menyatakan kebijakan, Pak. Ya, saya dengan Pak Cuti tidak mintakan harus menolak. Kita tanya bagaimana cara yang terbaik sehingga teman-teman ini dapat diformulasi di Kabupaten Kota. Itu aja kita tanya dulu. Nah, dan kita nanti bisa saja kita marah ke dinas pendidikan supaya tidak terlihat bahwa ini terjadi karena pertemuan malam ini. Biasalah ngomong musuh disebut salah di Singkil. Sebenarnya disampaikan oleh ketua PGRI Singkil. Tapi biasanya saya katakan saya sangat marah kepada ketua PGRI Singkil tidak menyampaikan ini. Ini dapat berinformasi di guru. Padahal bukan dari ketua PGRI. Jadi hanya kita balik aja. Kita bilang aja, saya dapat sumber informasi ada, tapi di dinas pendidikan lamban sekali. Nah, baik marah ke dinas pendidikan. Jadi kita cari akar penemuan. Jadi saya pikir Pak Sayuti dengan saya, kalau saya besok bisa, kan ada masalah. Tapi yang penting ada ketua Bapeda. Kita nggak mau diterima oleh sekretarisnya. Kita harus ada ketua Bapeda. Kita bicara dengan ketua Bapeda, tidak menunggu lempleh ketua kepala dan kakek mungkin loh. Saya pikir Bapak, saya sudah cukup 2 orang. Jadi kita pergi ke sana, coba komunikasi dulu ada. Oh iya, yang mencuolong, nggak palolong. Ini kayak pengalom Pak Puru. Apa? Jadi Pak Mus ya, dia pegang kayak gigaling paling udah. Ya, jadi Pak Mus, saya maksudnya kita bertiga coba kita komunikasi dengan. Kalau bisa besok Rabu, karena besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya nggak ada di sini, bisa bersama. Ya, kalau bisa besok, kalau tidak besok Senin baru. Ya, kalau saya nggak mau sore pagi terserah, lu udah anak but. Ya, lu anak but, paling daripada kuai, mana kalau kayak kebijakan, Pak Kopi kan. Jadi saya bilang Pak Adin harus pergi satu. Ya. Saya pikir demikian teman-teman sekalian, ya mohon maaf mungkin